Namaku Raisa, dan aku adalah seorang pekerja rumahan. Bekerja dari rumah cenderung membuat penghasilanku tidak stabil. Tetapi akhir-akhir ini penghasilanku stabil. Pada hari itu, waduh, komputerku ngeheng. Kenapa Raisa? Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak bisa. Harus di-restart. Tidak! Duh, 3 jamku kebuang sia-sia. Sudah. Sebaiknya istirahat dulu saja sambil menyegarkan diri. Pasti komputernya ngeheng, soalnya khawatir ngelihat kamu. Terima kasih Ahmad, tapi kamu nggak perlu khawatir seperti itu. Ya sudah, lebih baik kita istirahat di ruang tamu. Nanti kubuatkan secangkir teh manis. Makasih ya. Wah, kelihatannya sudah bisa tuh. Raisa, komputernya sudah jalan lagi. Ya ampun John, kamu memang hebat. Hah? Siapa John? Aku Ahmad pacarmu. Masa lupa? Ini pacarku, Ahmad. Kami sudah bersama selama 3 tahun, dan kami tinggal bersama sekarang. Aku berpikir sudah waktunya untuk menikah. Tiba-tiba aku mendapat telepon dari adik perempuanku dengan kabar gembira. Kak, ada yang mau aku obrolin? Lagi santai nggak? Kenapa Nis? Kau mau laporan apa? Oh, atau mungkin... Iya, akhirnya aku mau nikah. Yeay, selamat Nisa. Akhirnya kamu nikah juga. Kakak ikut seneng ya. Ini tuh impian aku buat nelpon Kak Raisa duluan pas aku mau nikah. Aku seneng banget bisa nelpon kakak kayak gini. Terima kasih Nisa dan selamat. Pastiin kamu bahagia ya. Oh gitu. Dia mau nikah ya? Setelah menerima pengumuman pernikahan dari adikku Anissa, aku memberitahu Ahmad yang berdiri tepat di sampingku karena aku gembira. Ahmad juga memberikan selamat dan kami menjawab bahwa kami akan dengan senang hati menghadiri acara tersebut. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah kami. Permisi, Anda siapa ya? Dari tadi saya perhatikan mondar-mandir depan rumah saya. Apa? Ini rumahmu? Oh, saya Budi. Bapaknya Daniel. Tunangannya Anissa. Oh, saya Raisa, kakaknya Anissa. Oh, gitu. Jadi kamu kakaknya Anissa. Saya dengar kamu belum menikah ya? Ya saya belum menikah, tapi... Jadi berarti kamu pengangguran ya? Kalau kamu tinggal di rumah terus, itu berarti kamu pengangguran. Bukan. Pengangguran? Wah, ada juga beban masyarakat muncul di depan mata saya. Malu tahu. Untuk menghirup udara yang sama dengan saya yang normal. Ya, saya juga bukan anak jalanan kok, Pak. Saya malu sama kamu. Jadi saya pamit sekarang. Loh, Pak, yang mengejutkan kami, orang yang mencurigakan itu adalah Budi, ayah dari tunangan Anissa. Pak Budi pergi setelah berbicara kasar tentang saya. Jadi aku kira yang tadi orang itu memaling atau apa, ternyata Pak Budi. Oh, Pak Budi ke rumah kamu, Kak. Maafin, Kak Raisa pasti ketakutan. Ya, nggak apa-apa sih, tapi omongan dia nggak enak loh tadi. Ya ampun, emang Pak Budi ngomong apa, Kak? Dia bilang aku pengangguran, terus marah-marah sama aku. Aku udah coba meluruskan, tapi dia nggak mau denger aku sama sekali. Oh iya, dia emang agak keras kepala sih. Ya udah, nggak usah dipikirin, Kak. Tapi kan kamu jadi nggak enak ya sama aku. Nggak masalah, Kak. Aku udah terbiasa dengan hal itu. Jadi kakak nggak perlu khawatir. Makasih, Nis. Aku akan coba untuk nggak terlalu khawatir. Ya, emang begitu dia. Aku memutuskan untuk mengikuti saran Anissa untuk tidak terlalu khawatir. Tetapi pada hari pernikahan, kami pergi ke resepsi dan Pak Budi memulai pidatonya. Baiklah. Terima kasih semua yang telah hadir ke pernikahan anak saya hari ini. Di sini saya ada pengumuman yang
tidak menyenangkan untuk disampaikan kepada kalian semua. Berita tidak menyenangkan. Apa ya? Begini, mempelai perempuan Anissa akan berpisah dengan kakaknya Raisa. Apa? Apa maksud Bapak? Saya pisah sama Anissa. Papa, apa yang Papa bilang? Wanita itu seorang pengangguran yang hanya tinggal di rumah. Dan Papa dengar, dia hanya lulusan SMP. Kita tidak butuh orang rendahan seperti dia dalam keluarga kita. Orang rendahan? Maksud Bapak apa? Memiliki seorang wanita rendahan sepertimu di dalam keluarga kita tidak akan membuat keluarga kita terlihat baik. Anakku sudah menikah. Tidak mungkin aku mengatakan bahwa kakak iparnya adalah seorang pengangguran. Papa tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Jadi, kamu harus putus hubungan dengan Anissa sekarang juga. Ini keputusan kami. Oh, tidak. Saya ini punya kerjaan loh, Pak. Hah, itu hanya alasanmu saja. Kamu cuma ingin bersenang-senang dan santai. Kalau kamu tidak menghasilkan banyak uang, kamu sama saja seperti orang miskin. Pokoknya, kamu satu-satunya orang yang tidak akan pernah saya terima di keluarga ini. Itu saja. Pak Budi juga telah mengatakan hal-hal yang buruk kepadaku di pernikahan Anissa. Aula mulai berdengung dengan pidatonya saat itu. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemudian Anissa, yang menunduk dan tetap diam. Jika saya hanya diam dan mendengarkan Bapak dari tadi, Bapak hanya akan mengatakan apapun yang Bapak inginkan. Oh, apa? Apa kamu akan menentang keputusan saya? Kamu mencoba mempermainkan saya, ha? Kakakku tidak lulus SMP bukan karena keinginan dia. Anda tidak berhak mengkritik dia kalau Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa? Bagaimana saya bisa tahu kenapa? Itu tidak mengubah fakta bahwa dia hanya lulusan SMP. Orang yang hanya berpendidikan rendah sudah pasti merupakan manusia yang juga rendah derajatnya. Apa? Kenapa latar belakang pendidikan begitu penting? Kakakku memiliki pekerjaan yang bagus dan dia mandiri. Saya tidak akan membiarkan Anda berbicara buruk tentang kakak saya yang sangat saya banggakan. Anissa, terima kasih. Kamu memiliki suara yang keras, tapi tidak cukup keras. Kerjaan yang kamu lakukan di rumah ini tidak pantas. Karena memang benar bukan? Kamu bisa pergi keluar untuk mencari pekerjaan. Tetapi kamu memilih tetap tinggal di dalam rumah. Itu sama saja dengan kamu tidak cocok dengan masyarakat. Kamu hanyalah sebuah aib. Hei Budi, sepertinya Anda sudah melakukan banyak penelitian tentang kakakku. Jangan bilang Anda tidak tahu profesi kakakku. Apa? Bagaimana aku bisa tahu? Dia ada di rumah terus, seperti anak tidak berpendidikan. Kakakku adalah seorang blogger yang sangat terkenal. Dia mendapatkan proyek dari berbagai perusahaan. Dia sibuk setiap hari. Hah? Blogger? Kamu menyebut dirinya seorang blogger? Dia itu cuma pengangguran. Hanya orang yang tidak berpendidikan yang bermain komputer setiap hari. Sudah hentikan. Jangan mengolok-olok kakakku lagi. Dia itu luar biasa. Orang tua kita meninggal karena kecelakaan. Dan aku bahkan tidak dijamin akan hidup besok. Itulah saat dia berhenti sekolah dan bekerja untukku. Oh iya, itu membuatku sedih. Jadi kalian kakak beradik bisa saling menjilat luka satu sama lain sepuasnya. Jangan menyeret kami ke dalam kesenangan Anda sendiri. Pernikahan ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Anissa mulai berdebat dengan Pak Budi untuk membelaku. Tetapi Pak Budi tampaknya tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, dia berkata bahwa dia akan membatalkan pernikahan itu. Jangan bercanda. Gak mungkin aku membatalkan pernikahan ini. Aku tidak bercanda. Kamu juga tidak ingin memiliki saudara yang menyebalkan, bukan? Cukup. Papa tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Lagi pula, Papa tidak punya hak untuk mengatur orang lain. Aku tidak mau berhubungan dengan wanita yang hanya bermain komputer setiap hari. Aku tidak peduli apa yang dikatakan anak dan istriku.
Keputusanku tidak akan berubah. Hanya bermain komputer, blogger. Kenapa kamu tidak belajar saja dulu sana? Sama saja, ngeblog itu adalah hobi. Kamu hanya main-main saja dengan itu. Hei Pak, jaga mulut Bapak ya. Apa? Apa maksudmu? Begini, saya Ahmad. Saya adalah CEO perusahaan tempat Anda bekerja. Apa? Ahmad. Siapa Ahmad? Benarkah? Hah? Kamu CEO perusahaan saya? Jangan bohong. Saya tidak kenal orang seperti Anda. Oh iya, saya jarang bertemu dengan staf biasa. Jadi tidak heran kalau Anda tidak mengenal saya. Hei, Anda jangan mengejek saya. Apa? Jangan mengejek. Anda sudah meremehkan kakakku selama ini. Apa yang salah dengan itu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ahmad mengungkapkan identitasnya kepada Pak Budi yang menolak untuk berubah pikiran, bahkan setelah diprotes oleh keluarganya. Ketika Pak Budi masih terus menolak untuk menghentikan amarahnya, Anissa, dari tadi Anda hanya membuat asumsi. Penghasilan bulanan kakakku itu 50 juta. Perusahaan saya telah meminta Raisa untuk mengerjakan beberapa proyek untuk kami. Maksud saya, sebagai manusia, apa yang Anda katakan sejauh ini tidak pantas untuk diucapkan. Kamu bohong lagi. 50 juta per bulan? Itu nggak lucu. Meskipun itu cuma lelucon belaka. Itu nggak lucu sama sekali. Kalaupun kamu mau bohong, kenapa kamu nggak buat yang lebih bagus dari itu? Sudah cukup. Saya akan memecat Anda, Pak. Hah? Kamu bilang aku dipecat? Jangan bercanda. Kenapa aku harus dipecat? Raisa adalah mitra bisnis yang penting bagi perusahaan kami. Berkat Raisa, penjualan kami terus meningkat. Anda mengerti bukan apa yang terjadi pada orang yang melakukan kesalahan besar pada mitra bisnis? Saya tidak bisa mengabaikan apa yang Anda katakan sebelumnya. Kami tidak membutuhkan orang seperti itu di perusahaan kami. Hei, sialan. Ini semua salah dia. Kakakku yang lulusan SMP penghasilannya lebih banyak daripada Anda. Apa yang salah dengan itu? Aku tidak percaya. Ternyata Bapak itu tipe orang yang menilai orang lain hanya dari luarnya saja. Bapak memang benar-benar menyedihkan. Iya, Mah. Mama benar. Aku malu banget sama papa sekarang. Daniel dan Budina yang telah mendengarkan percakapan sejauh ini terdengar kecewa. Dan Pak Budi, Tunggu. Kenapa kalian tidak di pihak Bapak juga? Kita ini keluarga. Kenapa kalian tidak membela Bapak sedikit saja? Aku nggak pernah berpikir kalau akan tiba saatnya aku akan merasa malu menjadi bagian dari keluarga papa. orang-orang yang Bapak sakiti hari ini adalah orang-orang yang dicintai anakku dan keluarga mereka. Aku gak bisa bersama dengan seseorang yang seperti itu dan gak ada rasa malu. Ya, aku tidak mau berhubungan dengan orang seperti itu. Jadi, Pak Budi, kita cerai. Aku juga memutuskan aku nggak mau lagi berhubungan dengan papa. Apa? Cerai? Memutuskan hubungan? Apa yang kalian bicarakan? Aku hanya memberikan pendapatku yang jujur, tidak seperti kamu. Seharusnya aku menyadari lebih awal kalau papa adalah orang yang jahat. Apa? Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini salahmu. Ini semua salahmu, Raisa. Hidupku jadi kacau gara-gara kamu. Jangan melempar kesalahan seperti itu. Raisa tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua murni salah Anda. Anda tidak tahu seperti apa diri Anda sendiri. Dan ini yang terjadi ketika Anda terbawa suasana. Aku? Bukan. Ini bukan salahku. Kalau saja wanita itu tidak terlibat, semua ini tidak akan terjadi. Sudah cukup. Hari ini hari spesial adikku yang berharga. Jangan merusak hari spesial Anissa lagi.
Pak Budi, orang yang berteriak kepadaku setelah keluarganya mengatakan bahwa mereka akan berpisah darinya, aku berteriak dan mengeluh kepadanya. Aku hanya berusaha melindungi keluargaku. Maaf, itu adalah kesalahanku. Tapi bukan berarti aku harus diperlakukan seperti ini. Aku dipecat dari pekerjaanku, dan keluargaku yang aku coba lindungi meninggalkanku. Ini tidak mungkin terjadi. Orang yang paling menyakiti keluarga yang seharusnya Anda lindungi tidak lain adalah Anda sendiri. Melindungi keluarga? Jangan bercanda. Yang Anda coba lindungi hanya kesombongan dan harga diri Anda sendiri. Itu cuma alasan Bapak saja. Sudah. Kita hentikan semua ini. Oh tidak, tunggu. Jangan pergi. Udah nyakitin hati Kak Raisa. Bisa-bisanya Pak Budi ngomong seperti itu. Gimana mau dimaafin kalau udah nyakitin orang lain kayak gitu? Aku nggak mau berhubungan sama orang kayak Pak Budi. Anak-anak Bapak sekarang udah nggak suka sama Pak Budi. Sekarang saya coba berharap Pak Budi punya kehidupan yang baru, yang lebih indah. Sendirian. Aku gak bisa memulai dari awal lagi. Setelah dicemooh oleh keluarga yang lain, Pak Budi menghilang. Pergi ke suatu tempat, entah kemana. Pak Budi dipecat dan kehilangan pekerjaannya, bercerai dengan istrinya, dan Daniel memutuskan hubungan dengan ayahnya yang jahat. Rumah yang mereka tempati dengan bangga dijual dan hasil penjualannya setengahnya diberikan kepada Dina. Setelah itu Pak Budi kehilangan semuanya. Dan setelah itu, Pak Budi terpaksa menghabiskan sisa hidupnya yang kesepian dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Di sisi lain, Anissa menikah dengan Daniel dan mulai tinggal bersama Budina. Mereka menjalani kehidupan baru yang bahagia tanpa ada masalah dari bapak mertua. Di sisi lain juga, aku dan Ahmad berhasil mencapai tujuan kami. Kami menghabiskan hari-hari kami dengan kebahagiaan yang baru kami temukan. Dan kemudian... Kalian berdua so sweet. Ih, Ahmad udah kelihatan kayak om-om. Wah, masa? Apa iya? Enggak kok. Kita juga kan pengantin baru. Benar, kakak itu adalah kakak paling berharga buat hidup aku. Jadi aku akan jaga kakak baik-baik. Haha. Aku juga akan menjagamu sayangku Raisa. Aku cinta kamu dan kamu cinta aku. Cie, cinta sejati tahu nggak? Tapi aku kaget loh. Ahmad bisa genit juga ya. Ya, kamu tahu kan, walaupun aku ini CEO, tapi aku nggak harus bersikap dingin dan tenang terus-terusan dong. Makanya waktu kita lagi barengan, kamu bisa lebih santai kan? Kak Ahmad harus menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, Kak. Kalau kita lagi bareng-bareng kayak gini. Ya, Ahmad juga harus bisa lebih bebas ya kan? Iya, makasih ya. Hah? Apa aku kayak orang yang kaku gak bisa lepas gitu? Ya, tahulah. Ya, dengar Mat. Mereka itu aneh lihat kamu sosokan cool tahu. Hah? Aku udah nyoba santai, tapi Kemarin kamu ngaca sambil latihan kan? kamu ngeliat? Ngapain tuh? Ayo tunjukin hasil latihanmu. Hei, enggak ah. Ayolah Mat, liatin aja. Enggak. Aku malu tahu. Ya udah, buka ponimu kayak gini. Ya, kaku banget. Duh, Ahmad, keren banget. Ih, apaan sih? Sejak saat itu, aku dan suamiku serta Anissa dan suaminya sering berkumpul di salah satu rumah kami. Kami menghabiskan waktu dengan tenang sambil memasak, makan, dan membicarakan hal-hal yang biasa dibicarakan oleh pengantin baru. Pada hari ini kami berkumpul seperti biasa dan membicarakan hal-hal yang sepele. Kedua pasangan ingin melakukan perjalanan bersama yang sangat aku nantikan. Ngomong-ngomong, selama perjalanan itu, kami memainkan sebuah permainan yang kami tidak boleh tertawa. Pose misterius Ahmad sangat menghebohkan.
Tetapi itu adalah cerita yang lain. Dan hari-hari kami dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan.